100 untuk Anda. Karena hari ini adalah hari apa? Oh, haleluya, benar sekali. Kita bersuka cita, kita bergembira karena hari ini adalah hari Paskah. Hari apa itu? Kebangkitan Yesus dari apa? Dari kematian. Sukacita tidak? Kalau tiba-tiba mungkin ada meninggal begitu, dikorek mati. Tahu gitu, dia mati. Nah, sukacita tidak? Sukacita, dan itu yang terjadi pada waktu Yesus bangkit. Nah, saya nanti ada satu lagu, mana dia ini? Dia. Ya. Nah, ini lagu baru. Ya. Karena mendasari Paskah hari ini kita harus bersuka cita. Jadi pada waktu Yesus bangkit, semua murid-murid, semua perempuan, ibu-ibu waktu itu yang pergi menjenguk kuburan itu suka cita karena Yesus sudah bangkit. Nah, coba lihat. Coba. Ya. Gembira senantiasa. Pernah dengar lagunya? Coba lihat. Gembira senantiasa, selalu gembira, hilangkanlah rasa susah sejauh-jauhnya, bersedih, berduka, tak ada gunanya, kita anak Tuhan selalu bahagia. Gembira senantiasa, selalu gembira, hilangkanlah rasa susah sejauh-jauhnya, bersedih, berduka, tak ada gunanya, kita anak Tuhan selalu bahagia. Gembira senantiasa, selalu gembira, hilangkanlah rasa susah sejauh-jauhnya, bersedih, berduka, tak ada gunanya, kita anak Tuhan selalu bahagia. Sama seperti ya. Gembira senantiasa, selalu gembira, hilangkanlah rasa susah sejauh-jauhnya, bersedih, berduka, tak ada gunanya, kita anak Tuhan selalu bahagia. Gembira senantiasa, selalu gembira, hilangkanlah rasa susah sejauh-jauhnya, bersedih, berduka, tak ada gunanya, kita anak Tuhan selalu bahagia. Tangan dulu, tangan. Iya. Jadi, tangan dulu. Kita anak Tuhan, kita tidak boleh bersedih, tidak boleh berduka cita karena apa? Ada jaminan kemenangan. Itulah jaminan kebangkitan Tuhan. Nah, dua hal yang Om Gembala sampaikan di saat sore hari ini sebagai kebenaran firman Tuhan. Ya, sama-sama kita membuka 1 Petrus pasal 1 yang sudah besar bisa baca. Ya. Nah, ini makna Paskah. Nah, Paskah itu adalah berbicara tentang bagaimana Yesus mati dan Yesus itu mati dan bangkit. Pada hari keberapa dia bangkit? Pada hari yang ketiga.
Nah, coba kita baca satu. Ini makna yang pertama, ya. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18 19, ya. Perhatikan baik, ya. Coba siapa yang bisa baca yang kelas besar? Baca, ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Baca, kuat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya. Itu bukan dengan barang fana. Nah, bukan dengan barang fana. Barang fana itu contohnya apa? Uang, Emas, perak, semuanya itu barang fana. Tapi apa? Dengan apa? Baca. Bukan pula dengan perak atau emas, Nah, tetapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. iya. Jadi pertama, perhatikan baik. Yesus mati itu punya tujuan. Amin, adik-adik. Jadi Yesus itu mati bukan mati konyol, mati apa tidak ada arti, tidak. Dia memiliki arti. Yesus itu mati memberi jaminan supaya kita mencapai hidup yang kekal. yang kekal. Tahu yang kekal itu apa? Siapa yang tahu kekal itu bagaimana? Abadi. Tangan dulu. Wah. Jadi Yesus memberi jaminan hidup kekal itu abadi tanpa batas. Itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan berikan saat dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Siapa di sini yang tidak berdosa? Angkat tangan. Nah, semua berdosa, mungkin lewat tipu-tipu mama, tipu-tipu bapak, mungkin lewat mencuri, lewat apa saja, banyak itu dosa. Nah, dosa nenek moyang juga ada, dan itulah yang Tuhan berikan jaminan lewat salib Kristus. Nah, ini saya mau tanya adik-adik, mungkin yang di depan bisa jawab. Nah, pada waktu Yesus disiksa, dipukul, dicambuk, apalagi yang di kemana saya? Wah, 100 mahkota duri. Nah, pertanyaannya, kalau orang dicambuk, kalau orang dipukul, kalau orang itu ditegang, orang itu ini duri, tahu duri? Duri seperti apa? Wah, tajam. Tidak ada duri yang tumbuh. Duri pasti, siapa pernah tertusuk duri sini? Duri apa? Duri jeruka, duri apa lagi? Duri apa? Duri ikan. Salak, tahu salak? Salak. Oh, salak itu tidak ada duri semua. Nah, siapa lagi yang pernah duri? Duri apa lagi? Duri paku kan? Wah, durian kan? Durian itu duri juga. Iya. Nah, perhatikan baik. Waktu tertusuk duri ada bilang, saya tertusuk. Nah, bagaimana? Orang tertusuk pasti apa? Bagaimana? Sakit teman aman. Pasti akan menangis menjerit. Nah, Tuhan Yesus itu Om Gembala sudah pernah lihat waktu pergi ke Israel tahun 2010 itu Om Gembala sudah lihat itu pohon duri itu agak tinggi-tinggi, itu dia punya dahan itu semua duri, itu duri seperti duri salak itu. Nah, gaya kami bilang begini, inilah pohon duri yang diikat di kepala Yesus. Saya begini deh. Saya begini Tuhan. Ini diikat di kepalanya Yesus. Nah, pertanyaannya begini. Orang kalau dipukul, dicambuk, dipasang duri, kira-kira apa yang kedua? Hah? Darah. Tadi kakak Kesia baca bahwa yang kita ini ditebus oleh darah yang keluar dari mana? Dari tubuh Yesus. Tahu waktu Yesus dicambuk? Itu dicambuk bukan seperti cambuk ini tali rafia, bukan. Kalau cuma tali rafia begini tidak apa-apa. Itu duri yang ada di punya apa ini? Dia punya gate-gate di ujung. Jadi kalau siapa pernah nonton film Tuhan Yesus?
yang judulnya apa ini? Yang Passion of Christ. Nah, itu yang paling mengerikan. Nah, itu yang dialami oleh Tuhan. Jadi itu kalau dicambuk, itu begitu ditarik. Itu apa yang keluar? Itu cuma darah, daging, dibuat. Mengerikan kali. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi perhatikan baik. Yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk saya, untuk kita semua. Amin. Supaya kita mengalami jaminan mendapatkan penebusan dosa. Nah, itu yang pertama. Jadi penampunan dosa kita dapatkan lewat salib Yesus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berapa jam ini? 30 menit ya. Oh ya. Yang kedua adalah pertama tadi apa? Penebusan. Penebusan dosa. Kita dibayar lunas. Coba satu Korintus kita baca. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke baca lagi. Ya. Cinta yang baca sekarang. Ya, kita 1 Korintus pasal 6. Nah, ayatnya yang ke-19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ya. 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 Ya, terus? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan hidupmu. Amin. Apa maknanya? Karena kita sudah ditebus. Amin. Sudah dibeli. Berarti sekarang, kalau kita sudah dibeli, sekarang kita miliknya siapa? Halo? Kalau mungkin siapa namanya? Michelle. Kalau Michelle beli apa ini? Ciki-ciki di apa? Ciki-ciki ini. Gula-gula di kios. Habis dia bayar, langsung dia kasih tinggal bayar. Begitu? Habis dibayar, pasti apa? Diambil. Menjadi siapa? Milik siapa yang bayar? Nah, sekarang kita semua ini sudah dibeli oleh Yesus. Maka hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan sekarang hidup kita. Makanya hidup kita ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Nah, bukan cuma tadi dikatakan penebusan dosa, kita dibeli, kita diampuni oleh Tuhan dosa-dosa kita. Nah, sekarang yang kedua, Kolose pasal 1. Nah, satu lagi, setelah kita baca, gantian lagi. Kolose pasal 1 ayat 13. Apa lagi? Ya, apa namanya? Gantian. Oh ya, salam baca. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ya. Kuat lagi. Ulangi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan membebaskan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Ya, perhatikan baik. Yang kedua, dia bukan cuma menebus kita, membayar lunas kita, tetapi perhatikan baik. Yang kedua, dia melepaskan. Amin. Dia melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Dia melepaskan kita dari segala ikatan, dari kegelapan dosa. Dia lepaskan kita. Jadi bukan cuma dia tebus, ya, bukan cuma apa namanya? Israel, kalau sini Israel. Nah, Israel sini dulu. Israel sini. Israel, ya. Oke, kasih contoh. Ya. Nah, Israel. Ini teman kita Israel, gambaran manusia yang ditebus. Nah, perhatikan baik. Israel lulusin dulu. Ya. Nah, ini Israel, gambaran manusia kita yang harus ditebus. Nah, perhatikan baik. Jadi Yesus mati, dia bayar. Perhatikan baik. Dia bayar bukan cuma sampai di sini, tapi dia masih ada terikat. Yesus membayar lunas, sudah dilunas, dia bayar dengan lewat tebusan darahnya. Tetapi satu hal, dia datang untuk apa? Membawa Israel ini, membawa keluar. Amin.
Mengerti maksudnya? Jadi dia terlepas daripada ikatan. Jadi Yesus, jadi Yesus bukan cuma menebus, tapi melepaskan kita. Tadi dia katakan, dia membawa kita kemana tadi? Ya, kerajaan mana? Kerajaan surga. Jadi dia melepaskan kita, menebus kita, melepaskan kita, dan dia membawa kita di dalam kerajaan yang mulia. Tahu kerajaan surga itu bagaimana? Itu kerajaan surga itu indah sekali, tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Itu surga itu indah, luar biasa. Om Gembala juga karena belum ke sana, jadi Om Gembala tidak bisa sampaikan bagaimana itu indahnya itu surga. Mau masuk surga? Bukan seperti begini, ini panas-panas, ini kita harus pasang kipas angin. Di surga tidak perlu kipas angin, tidak perlu AC. Semuanya di sana indah, luar biasa. Nah, karena itu yang tujuan Tuhan untuk menebus kita semua. Jadi yang pertama tadi adalah Yesus datang untuk membayar lunas hutang dosa, membayar kita, menebus kita. Yang kedua adalah bukan cuma menebus, tetapi apa? Melepaskan kita. Jadi dia lepaskan kita dan dia bawa kita kepada kerajaannya yang kekal. Nah, jadi ini tujuan Paskah. Nah, Paskah itu berbicara tentang dua hal. Perhatikan baik. Paskah itu berbicara tentang dua hal. Jadi pembayaran lunas atas dosa kita, ya, dan memberikan kita tanda kelepasan dari dosa. Sehingga kalau namanya orang terlepas, berarti apa dia? Bebas. Nah, yang tadi diikat. Nah, sekarang dia terlepas. Nah, sebentar Om Gembala berdoa buat adik-adik semua, ya, supaya tanda Paskah itu kita alami. Ya, tanda Paskah itu kita alami sebagai anak Tuhan. Kita dibebaskan. Yang tadinya mungkin tangannya suka curi-curi orang punya uang dia curi-curi, sekarang Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Nah, dia tidak dicuri lagi. Amin. Amin. Nah, yang selama ini mungkin mata bloko sama teman, nah, sekarang dilepaskan. Yang mungkin bukannya sangar, kau sangar? Muka besar ya? Muka sangar itu mana? Sekarang dirubah oleh Tuhan menjadi muka yang senyum begitu. Ketemu orang shalom, bukan ketemu shalom, bukan. Ketemu orang harus mulai apa? Nah, di sekolah ini suka pukul orang. Siapa di sekolah suka pukul orang? Nah, siapa suka pukul orang? Mungkin tangannya suka pukul orang. Teman ada baik-baik harus pukul. Wah. Teman ada pelajar-pelajar lebih pukul. Nah, itu yang harus dilepaskan. Dosa itu harus dilepaskan. Karena itulah makna Paskah. Dia memberi kelepasan buat kita dari segala ikatan dosa. Nah, pada waktu Yesus, pertanyaannya, kapan Yesus bangkit? Pada hari apa? Hari Minggu. Itu pagi-pagi ke siang-siang ke sore-sore mana? Wah, dia bangkit. Bagaimana waktu Yesus bangkit? Nah, karena kuburan Yesus, Alkitab mencatat, coba, siapa tahu kuburan Yesus itu diapakan? Nah, itu batu, terus apa lagi? Apa lagi? Ditutup pakai batu, terus apa lagi? Ada lagi yang lebih ini lagi. Kubur Yesus itu apa? Di kubur apa lagi? Kubur Tuhan Yesus itu dijaga. Nah, siapa yang jaga? Serdadu. Siapa yang jaga? Siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi kalau dia jaga bagaimana? Pasti dia pakai apa? Pakai tombak dia ini, berarti Yesus bangkit. Tapi pada waktu Yesus bangkit, Alkitab mencatat mereka melongo.
tidak bisa berbuat apa? Tidak bisa berbuat. Yang tadinya waktu Pilatus karena ahli-ahli Taurat pada waktu itu, dia pergi sama Pilatus. Dia bilang, Pak Pilatus, sini, buktiin apa? Itu Yesus pada waktu dia ini dulu, waktu dia masih hidup. Oh, dia katakan dia akan mati. Sekarang mana saudara-saudara kita kaget juga supaya dia itu kalau dia mati dipanggil lagi. Kalau butuh dia kita mau nilai. Jadi mari saudara-saudara kita jaga. Jadi saudara Romawi, tentara Romawi dulu ada Roma, ada Yerusalem, disuruh jaga itu. Apa itu? Pintu kuburan. Dijaga pokoknya siap obat. Jaga di kuburan. Pada waktu minggu pagi Yesus bangkit, apa yang terjadi? Semua setabu itu melongo. Takutan. Tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena batu itu bergeser dengan sendirinya. Bergeser dan Yesus keluar dari lubang batu dia berdiri. Untuk dia tidak jauh terima sakit daripada itu. Ini tentara-tentara itu jaga saya untuk apa? Nah. Tapi orang tidak begitu. Semuanya kaget, tidak bisa buat apa-apa. Yesus bangkit, tidak ada yang berani pelek. Setahu ini pergi, datang itu Yesus bangkit. Kami tidak bisa buat apa-apa. Dia penuh dengan kemuliaan, dia bangkit. Tidak ada yang pelek. Semuanya bubar. Nah, dan akhirnya apa? Ahli-ahli Taurat ini, betul kan? Kami jaga, tapi semuanya kami tidak bisa buat apa-apa. Yesus bangkit. Langsung pikir bagaimana caranya. Akhirnya mereka bayar ini saudara-saudara. Dia bayar ini uang. Ini uang yang ditikung. Itu dalam Injil Matius. Uang itu mereka terima dan mereka berbohong bahwa murid-muridnya yang datang mencuri. Padahal murid-murid juga apa? Tidak tahu apa-apa. Nah ini, siapa di sini sudah tipu orang? Padahal orang ini tidak tahu apa-apa. Nah, jadi mulai hari ini kita dilepaskan. Amin. Dari segala tipu. Jadi jangan yang mungkin kakak nama tidak dikit. Ceritain tahu kakak kamu tadi begini, dia padahal jadi apa-apa. Nah, jadi itu namanya cerita bohong. Ini saudara-saudara kata dibayar aja dia berbohong. Nah, tetapi sesungguhnya Yesus itu bangkit. Siapa yang yang pertama kali melihat kebangkitan Tuhan? Siapa? Nah, Maria Magdalena, siapa lagi? Maksudnya pergi ke kubur dalam Injil Yohanes itu pagi-pagi benar, ibu-ibu ini bawa lempar-lempar, mereka bawa semuanya dan mereka datang ke kuburan. Begitu sampai di kuburan mereka begini, ini bikin apa ini? Nah, ternyata kuburan sudah terbuka. Jangan ada hantu kayak ini. Tidak, pulang. Tapi pada waktu mereka mau keluar itu malaikat berdiri. Kamu bikin apa? Kamu cari apa? Kamu mencari Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bayangkan kalau lagi duduk kok tiba-tiba malaikat datang, kira-kira benar? Itu kalau macam kita semua ini macam bagaimana yang begitu dan ini langsung lurus. Iya, langsung apa? Langsung bisa. Nah, akhirnya apa? Begitu mereka pulang, mereka kasih tahu murid-murid. Mereka baik. Siapa salah satu murid-murid yang kumpul di situ? Petrus, siapa lagi? Yohanes, siapa lagi? Murid-murid Yesus. Filipus, siapa lagi? Ya? Petrus, Pandam, siapa lagi? Thomas, siapa lagi? Siapa lagi? Nah, itu bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas Tadeus. Ada juga Yudas Tadeus. Bagus. Siapa lagi? Jangan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dia sudah pergi. Ya, sudah bukan murid Tuhan lagi. Ya, Yudas Tadeus namanya. Ya, terus siapa lagi? Ya, Bartolome dan banyak lagi. Dan mereka katakan, guru sudah mati, Yesus sudah mati. Kok bicara apa? Kok tidak
tidak ada dua sudah bangkit. Orang tidak percaya. Tapi mereka sudah tahu lihat kubur itu kosong. Wih, mereka lari. Mereka lari cepat. Tahu siapa yang paling cepat? Pasti yang paling muda. Petrus itu belakangan. Petrus ketinggalan. Kenapa Petrus ketinggalan? Dia sudah tua. Asam uratnya. Jadi dia lari, dia tidak mampu lari. Akhirnya yang muda yang paling cepat. Tapi memang yang lari pertama Petrus. Waktu mereka berpikir, Tuhan suka wah itu super tapi karena asam urat dia tidak das. Akhirnya yang belakangan itu dia lari cepat. Tapi yang lari cepat ini sampai ke kuburan dia tidak berani masuk. Dia tidak berani masuk. Kenapa? Sudah sampai duluan di kuburan karena dia lari cepat, tapi dia tidak berani masuk. Tapi Petrus yang datang belakangan, apa yang terjadi? Petrus langsung masuk ke mikir. Dia masuk, dia lihat di mana. Begitu sampai masuk di kuburan, dia lihat apa? Apa dia lihat? Kain kafan. Dia lihat ini yang pakai bungkus Tuhan Yesus. Semua dikasih Tuhan. Di mana Tuhan di mana? Dia rindu untuk berjumpa Tuhan karena Tuhan sudah bangkit. Dia menangis Tuhan di mana Tuhan. Dan mereka balik lagi. Tetapi begitu mereka pulang, ada satu yang tinggal di situ sama mereka. Wah, jadi pada waktu mereka melihat kuburan kosong lama-lama di situ, mereka pulang. Mereka kembali ke rumah, tetapi ada satu yang tinggal. Siapa namanya? Bukan, siapa yang tinggal? Bukan, siapa ayo? Bukan, siapa ayo? Semua sudah pulang, tapi di situ ada satu yang menangis terus di situ. Maria siapa? Magdalena, tangan dulu. Wah. Jadi semua pulang. Tapi Maria Magdalena Tuhan, saya itu ketemu Tuhan di mana Tuhan di mana Tuhan? Malaikat datang kenapa kau cari dia? Dia sudah hidup di situ. Akhirnya apa? Maria menoleh ke belakang. Dia lihat ada pasti satu dia pakai mungkin dia lagi bersihkan, dia mungkin tidak berdiri di situ. Nah, Maria pikir itu siapa? Malaikat. Itu siapa? Penjaga taman. Penjaga Taman. taman. Dia pikir itu. Dia bilang, Pace, kau bikin apa di situ? Pace, kau sungguh kau lihat satu Tuhan kan? Tidak ada, kau lihat dia satu Tuhan. Mungkin kalau Tuhan yang nanti kau kasih tahu sudah gimana Tuhan tahu. Padahal dia tidak tahu siapa itu. Wah, padahal yang penunggu dia pikir penunggu taman ini padahal itu Tuhan Yesus. Langsung Tuhan bilang Maria. Maria Magdalena kaget atau tidak? Dia kaget. Tuhan, sudah perlu. Dia bilang jangan kata-kata kepada murid-murid yang lain bahwa aku sudah bangkit. Jadi orang yang pertama kali berjumpa dengan Yesus secara pribadi adalah Maria Magdalena. Harus lengkap. Maria Magdalena. Dialah yang pertama-tama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya dia balik. Dia balik apa? Dia ketemu Petrus. Sudah gelisah Petrus itu. Tuhan ini di mana itu? Tuhan di mana itu? Dia gelisah. Maria Magdalena datang. Kau mau bilang apa? Saya sudah lihat Tuhan Yesus. Karena yang itu saya sudah lihat. Nah, Maria Magdalena bersaksi. Dia katakan kepada muridnya, saya sudah ketemu Tuhan Yesus. Saya sudah jumpa dia. Saya sudah lihat. Dia sendiri yang berkata-kata dengan saya sudah lihat. Dia berkata
Mereka tentunya penasaran tidak? Penasaran. Dia ingin, aduh Tuhan, kenapa cuma Maria yang Engkau tunjukkan? Kami juga rindu Tuhan, kami rindu melihat Engkau sudah bangkit. Nah, akhirnya apa? Pada waktu suatu hari mereka di dalam ruangan, tahu dalam ruangan, semua pintu-pintu terkunci, semua jendela-jendela terkunci, semuanya terkunci. Mereka bercakap-cakap, mereka bilang, aduh bagaimana ini? Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah bangkit, tapi kita belum pernah lihat nih. Jangan-jangan mungkin Maria Magdalena itu apa? Mungkin kita ini tidak pernah, bagaimana ini belum pernah lihat Yesus. Di saat mereka kumpul, apa yang terjadi? Waktu mereka kumpul, apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus muncul. Langsung turun, langsung sebentar ngomongnya, Maria tiba-tiba muncul. Langsung jadi Shalom buat kalian semua. Itu mereka lihat kaget kan tidak? Itu mereka lihat. Pasti mereka kan kaget. Ini hantu kah? Tuhan kah? Hantu kah? Jangan-jangan ini siapa? Mereka takut. Tapi Tuhan bilang begini, salam sejahtera bagi kamu semua. Tapi mereka ragu-ragu begini. Tuhan bukan. Nah, langsung Tuhan bilang begini, ada di sini yang kamu ada ikan goreng kah? Kira-kira kalau Tuhan minta ikan goreng bagaimana? Supaya Yesus mau buktikan bahwa Yesus itu hidup. Karena kalau hantu dia tidak bisa makan, betul tidak? Karena hantu itu dia tidak bisa makan. Yang bisa makan yang tubuh kita begini. Ya, betul. Jadi Yesus kata-kata tidak kalian di sini yang punya ikan goreng. Kalau mungkin ada Filipus atau Thomas lagi goreng ikan mujair apa ya. Nah, dan Tuhan makan. Tetapi pada waktu itu, waktu Yesus ada di situ, waktu menampakkan diri, apa yang terjadi? Salah satu murid tidak ada di situ. Siapa namanya? Thomas. Thomas ini tidak ada pada waktu Yesus menampakkan diri di tengah mereka. Thomas itu kemana dia? Aduh, gimana juga tidak tahu. Dia tidak tahu, tidak cari bukan, dia tidak tahu kemana, kita tidak tahu juga. Karena Alkitab mencatat Thomas tidak tahu, mungkin dia ke pasar kan, mungkin dia ke laut kan, tidak tahu. Thomas tidak ada. Makanya begitu mereka bersaksi sama Thomas, apa yang Thomas bilang? Mereka ketemu Thomas, langsung Thomas. Kemarin itu kami sama-sama kumpul-kumpul di sini, sama bercerita. Tiba-tiba Yesus datang Thomas. Tiba-tiba Yesus bilang shalom buat kamu, shalom. Tiba-tiba Tuhan datang. Tapi Thomas bilang, dan itu saja. Thomas tidak percaya. Thomas bilang, saya tidak akan percaya. Sebelum apa? Sebelum apa? Bukan apa Thomas bilang? Thomas bilang, aku saja yang percaya. Sebelum aku cucukkan senjata ini di mana? Di bekas luka, di bekas paku, di bekas tombak. Sakit kan ini? Siapa di sini yang bekas sakit mau digoreng-goreng di jari? Mau? Wah, ini habis dipaku ini, baru ini sekitar 2 minggu, baru tusuk sakit banget. Siapa yang mau? Tapi ini Thomas ini, bagaimana Thomas? Dia bilang, saya tidak percaya. Sebelum saya tidak akan percaya. Saya tidak akan percaya. Thomas, Yesus bilang, Thomas, kau percaya Yesus? Thomas sudah lihat. Kita sudah lihat Tuhan Yesus. Tapi saya tidak percaya. Akhirnya apa? 8 hari kemudian dari sedang dia ngomong. Pada waktu mereka kumpul-kumpul lagi minum, mereka kumpul-kumpul, asik-asik cerita mungkin
makan pisang goreng kan, lagi cerita-cerita begitu. Tiba-tiba siapa? Tiba-tiba Yesus datang. Tapi Thomas sudah ada. Thomas sudah ada. Akhirnya apa? Thomas bilang apa? Begitu Yesus muncul, Yesus datang. Langsung dia pergi kepada siapa? Langsung dia pergi kepada Thomas. Thomas, mana aku cari itu? Ini Tuhan. Oh cucu. Mereka sudah cucu. Bayangkan untuk menolong Thomas, Tuhan masih rela untuk dicucukan. Jadi belajar kita harus percaya. Jangan seperti Thomas. Harus lihat dulu bukti baru percaya. Maka Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Siapa di sini percaya? Haleluya. Percaya di sini? Percaya Tuhan bangkit? Percaya Tuhan menebusmu? Percaya Tuhan melepaskan kita? Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Iya, kasih jarak sedikit. Maju ya. Maju ya. Supaya bisa lewat ya. Haleluya. Menyembah. Menyembah, ya. Haleluya. Ya. Semua taruh tangan di lipat tangan dulu. Ya, semua lipat tangan dulu. Mana? Lipat tangan dulu. Ya. Lipat tangan, taruh di dada. Haleluya. Kita menerima karya penebusan, perhatikan baik, dan karya kelepasan. Haleluya. Taruh di dada. Puji dada. Ku menyembah. Amin, amin. Dalam kudus hadiratmu, hampiri tatap kasih karunia-Mu Bapa. Tutup mata, tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ada salah dua hal yang kita akan terima: pengampunan dosa dan kelepasan. Amin. Hanya Kaulah segalanya. Semua tutup mata. Lepaskan mereka alami Tuhan. Lepaskan mereka dari segala ikatan dosa. Maka Tuhan kelepasan pengampunan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kuasa-kuasa terjadi atas kehidupan anak kekasih yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kelepasan mereka dalam diri Tuhan. Mereka dalam jiwa Tuhan. Terima kasih.
kelepasan kuasa kemenangan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dia adalah milikmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kebebasan terjadi atas jiwanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ikut sama. Nyatakan kuasa kuasa atas hidup. Lewatkan hamba Bapa. Ampuni mereka Tuhan. Bebaskan jiwa mereka. Hamba berdoa kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi. Terima kasih. Lepaskan mereka Bapa dari segala hal pembunuhan, ikatan dosa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa doa pasca terjadi atas kehidupannya Bapa.
kasih. Oke, kembali tutup mata. Ikuti Om Gembala berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kelepasan hidupku dari dosa. Saya percaya aku sudah bebas di dalam nama Yesus. Hidup saya adalah milik-Mu Tuhan. Selamanya. Tinggallah di dalam hati saya. Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku. Engkau Allahku. Engkau Juru Selamatku. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih kami mengucap syukur buat firman-Mu di sore ini. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan, kami diberkati. Silakan duduk. Kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan Tidak ada persembahan. Tidak ada persembahan. Tidak ada, sudah tutup. Tidak silakan masuk. Tidak ada persembahan. Ayo adik-adik silakan masuk. Masuk. Ayo kita semua berdiri. Sekali lagi kita akan beribadah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa penutup saya kepada Ibu Gembala. Buka tangan, tutup mata. Mari kita sambil dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kembalikan bagi-Mu Bapa. Kami percaya perayaan Paskah yang kami adakan sekolah minggu di tempat ini, kami percaya kami tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi kami telah menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, lewat pengampunan, lewat kelepasan, lewat kuasa-Mu yang Kau beri dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menutup ibadah kami, dan selanjutnya Tuhan akan memberkati jalannya dan rangkaian acara-acara yang telah dipersiapkan oleh pengasuh-pengasuh sekolah minggu yang ada. Terima kasih banyak Bapa, biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel mengalir dan melimpah atas kehidupanmu dari sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, semua tadi sudah dengar firman Tuhan, toh? Sudah belajar firman Tuhan kan belum di rumah? Hah? Sudah? Hari ini? Oke, nanti kelompok pertama kita mulai dengan cerdas cermat, setelah cerdas cermat kita selesai, baru nanti ada lagi kelompok. Nanti kita punya game setelah cerdas cermat sampai akhir itu semua